Apakah kamu, para perempuan, pernah mendapatkan kata-kata seperti ini? Gak usahlah perempuan pendidikan tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya juga di rumah aja. Atau, gak usahlah perempuan punya karir yang bagus, mendingan di rumah, ngurusin anak, bersih-bersih, nyapu, ngepel, nyuci piring, layanin suami. Ada yang pernah dengar gitu? Kalau misalkan pernah, kayaknya video ini cocok deh buat kamu. Hai, selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Memang pada fitrahnya laki-laki diciptakan dan terlahir sebagai seorang pemimpin. Dimana dengan begitu, berarti laki-laki memiliki posisi yang lebih di atas daripada perempuan. Dia dilahirkan lebih kuat, lebih bisa untuk mengayomi, lebih bisa untuk mengcover semuanya, melindungi istilahnya daripada si perempuan. Kalau kalian pernah dengar istilah ada tulang punggung, ada tulang rusuk? Pernah ya pasti. Nah, laki-laki diciptakan sebagai tulang punggung, sedangkan perempuan sebagai tulang rusuk. Dimana dari filosofi penyebutan itu aja kita udah bisa menggambarkan bagaimana perbedaan tanggung jawab dari laki-laki dan juga perempuan yang terlihat berbeda. Namun di video ini bukan membahas tentang kekuatan laki-laki, tapi di sini kita membahas sedikit tentang kenapa ya banyak perempuan yang seringkali dicap gak boleh lebih tinggi dikit daripada laki-laki. Dalam hal ini kita membahas ya tentang pendidikan ataupun profesi, jabatan, pekerjaan, karir dari si perempuan. Seperti yang kita tahu sendiri, pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali suara-suara untuk emansipasi wanita, di mana kita semua memiliki kesetaraan dalam berpendapat, memperoleh pendidikan, memperoleh pekerjaan. Jadi semuanya tuh tidak timpang. Kalau zaman dulu itu kayak pendidikan tuh cuma boleh dilakukan sama laki-laki. Terus kayak perempuan itu cuma boleh di rumah kayak masak ataupun bersih-bersih. Itu zaman dulu. Makanya R.A. Kartini menyuarakan untuk gerakan emansipasi wanita agar wanita juga memiliki hak yang sama. Dan di era yang sekarang ini, banyak sekali kan kita temui ada wanita-wanita yang lebih sukses, perempuan-perempuan yang lebih maju daripada beberapa kecil bagian laki-laki. Ada mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan sampai ada yang gelarnya doktor, profesor. Ada juga mereka yang punya posisi jabatan tinggi di sebuah perusahaan. Ada juga mereka yang memiliki harta yang melimpah walaupun mereka belum bersuami. Perempuan banyak yang terlihat sangat sukses saat ini. Dan segelintir laki-laki kadang suka bilang, ngapain sih punya pendidikan tinggi-tinggi? Toh nanti ujungnya juga jadi ibu rumah tangga. Hal ini kayaknya perlu kita sedikit bahas bersama deh. Karena kalau kita cermati, perempuan yang cerdas, perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, walaupun ujung-ujungnya nanti di rumah aja, dia akan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk generasi yang akan datang. Karena di suatu hari nanti dia akan melahirkan seorang anak, dan di mana saat itu juga dia adalah sekolah pertama bagi anaknya. Bagi seorang yang berpendidikan, dia tidak akan sembarangan tuh untuk memberikan pelajaran-pelajaran, bimbingan-bimbingan kepada anaknya. Dan dia akan melakukan segala hal yang terbaik untuk anaknya. Sehingga
Bukan tidak mungkin, generasi yang akan datang pasti akan jauh lebih baik jika berada di tangan-tangan wanita yang pintar. Selain kita ngomongin tentang pendidikan perempuan, kita juga mau nih ngomongin tentang karir wanita. Di mana zaman sekarang ini banyak kok kita temuin perempuan yang masih sendiri ya, belum menikah, mereka sukses dalam karirnya, mereka punya usaha yang maju, mereka memiliki harta yang banyak, dan itu semua mereka lakukan sendiri karena mereka bisa survive nih, mandiri dalam kehidupannya. Dan aku rasa sebagai laki-laki rasanya gak perlu minder dengan adanya perempuan-perempuan seperti ini. Tapi ketika kalian para laki-laki bertanya, bagaimana jika aku menyukai dia, tapi aku gak mau dia tuh jauh lebih tinggi daripada aku? Lantas apa yang harus aku lakukan? Jawabannya cuma satu, menyetarakan. Jadi, bukan kita memerintahkan kepada para wanita itu untuk mundur dari kemajuannya sekarang, tapi tugas kalian laki-laki adalah untuk ikut maju bersama mereka. Istilahnya di sini adalah, yuklah kita sama-sama saling berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Bukan karena laki-laki merasa tidak mampu, mereka menyuruh wanita yang sudah maju itu jadi semakin turun daripada dia. Karena zaman itu semakin berkembang. Alangkah baiknya jika sama-samalah kita semua maju bareng-bareng. Kalau misalkan si perempuan itu udah ada di titik C, ya paling nggak laki-laki itu juga bisa di titik C. Atau bahkan lebih baik lagi kalau ada di atasnya, seperti di titik B atau di titik A. Dan jika kalian para laki-laki masih berkata, kayaknya susah deh ngikutin perempuan kayak gitu, gak akan ada habisnya. Yang ada, nanti aku cuma ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran. Enggak deh, skip. Ya gak masalah. Kalau misalkan kalian tidak mau melakukan hal itu, ya carilah perempuan yang lebih sekufu dengan kalian. Jadi kita dalam hidup ini memang mencari pasangan tuh harus kufu ya, agar untuk menjalani hidup ke depannya tidak banyak pertentangan dan perbedaan pendapat. Jadi ini semua pilihan ada di tangan kalian para laki-laki. Mau ikut menyetarakan atau mencari yang sama dengan kalian. Dan yang terakhir, pesanku untuk kalian para wanita yang saat ini sudah memiliki pendidikan yang tinggi, jabatan yang bagus, usaha yang sukses. Kalian harus tetap ya, ingat sama hal mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mana yang harus kalian hormati dan mana yang harus kalian sayangi. Jadi, kita tetap harus nih ada pada fitrah kita sebagai perempuan. Di mana suatu hari nanti, jika misalkan kita menikah, kita punya anak, kita tahu nih posisi kita sebagai istri itu bukan terus memerintah seenak jidat. Jadi, kita tetap harus tahu proporsi kita ya sebagai perempuan nantinya. Semoga dari pembahasan kali ini ada yang bisa kita petik bareng-bareng ya hikmahnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan ini sampai akhir. Semoga kalian gak bosan-bosan untuk ngedengerin semua video-video yang ada di channel ini, karena pastinya kita akan terus membahas tentang tema-tema yang menarik ke depannya. So, mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.